Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan Tuhan, kadang kata-kata terasa begitu kecil. Ada saat di mana lisan tak sanggup menjelaskan isi hati. Ada waktu di mana permintaan tak lagi terucap, bukan karena tak ada yang ingin diminta, tetapi karena jiwa telah terlalu penuh oleh kesadaran bahwa yang kita hadapi adalah Dia yang Maha Tahu. Di titik itulah ilmu diam bermula. Bukan karena kita tak mampu berbicara, tapi karena kita sadar bahwa segala kata akan selalu gagal menggambarkan yang tak terucap. Maka diam bukanlah kekosongan. Ia adalah isi yang tak tertampung dalam kata. Dalam perjalanan ruhani, diam adalah tempat paling hening yang pernah ada. Hening yang tidak memekakkan telinga, tapi justru membangkitkan pendengaran yang lebih dalam, pendengaran hati. Zaman telah berubah. Dunia dipenuhi suara yang saling bersahutan. Media, teknologi, dan percakapan tak berujung membuat kita lupa akan satu hal, bahwa kebenaran seringkali tidak berteriak. Ia berbisik, dan hanya bisa terdengar oleh mereka yang memilih untuk diam. Ilmu diam bukan sekadar tidak berbicara. Ia adalah keheningan yang aktif. Seorang hamba yang diam sejati tidak berhenti dari kehidupan. Ia tetap berjalan, tetap bekerja, tetap berinteraksi. Namun, di dalam dirinya ada ruang sunyi yang tidak bisa disentuh oleh hiruk-pikuk dunia. Ia hidup di tengah suara, tapi hatinya tetap bersama Allah. Para arif menyebutnya sebagai makam, as-samt, diam yang bukan semata menutup mulut, tapi diam yang membuat hati tunduk. Diam yang tidak menunjukkan diri, tetapi diam yang menghapus diri. Karena hanya setelah aku itu lenyap, barulah Dia hadir dengan cahayanya. Suatu ketika, seorang pencari bertanya kepada gurunya, apakah aku harus banyak berbicara tentang Allah agar makin dekat dengannya? Gurunya menjawab dengan senyum, bicaralah pada manusia jika engkau ingin didengar, tapi diamlah kepada Allah jika engkau ingin mengerti. Di sanalah rahasia itu terbuka, bahwa banyak bicara tidak selalu membuat kita paham. Bahwa kadang, untuk benar-benar mengerti sesuatu, kita harus berhenti menjelaskannya. Kita harus cukup diam untuk bisa mendengar apa yang dikatakan oleh alam, oleh hati, dan oleh Allah sendiri. Banyak dari kita terbiasa mengejar ilmu lewat kata. Kita mendengar ceramah, membaca kitab, berdiskusi. Semua itu baik, bahkan perlu. Tapi ada satu jenis ilmu yang hanya bisa ditangkap dalam keheningan, ketika segala penjelasan telah diam, dan yang tersisa hanyalah kesadaran penuh bahwa kita sedang berada di hadapannya. Ilmu ini tidak diajarkan dengan lisan. Ia diwariskan dengan keadaan. Seorang guru tidak menjelaskan apa itu diam. Ia menunjukkan diam itu sendiri. Dan murid yang peka akan menangkap maknanya, bukan dengan pikiran, tapi dengan rasa. Saat seseorang mulai berjalan di jalan makrifat, diam menjadi sahabat setianya. Ia mulai sadar bahwa banyak kata kadang hanyalah cara untuk menyembunyikan kebingungan. Tapi dalam diam, ia dipaksa untuk berhadapan langsung dengan dirinya sendiri. Tak ada tempat untuk bersembunyi. Tak ada kalimat untuk berlindung. Hanya ada jiwa yang perlahan-lahan melihat siapa dirinya yang sebenar-benarnya. Dan saat itulah ia menyadari bahwa selama ini, kebisingan luar hanyalah pantulan dari kebisingan dalam. Ketika hati mulai tenang, dunia pun terasa tenang. Bukan karena dunia berubah, tapi karena cermin batinnya telah dibersihkan. Maka diam bukanlah penghindaran. Diam adalah keberanian untuk hadir secara utuh. Hadir tanpa topeng. Hadir tanpa peran. Hadir sebagai seorang hamba, di hadapan Tuhan yang Maha Melihat. Ada ketenangan yang tak bisa dibeli oleh kata. Ada makna yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu lisan. Hanya bisa dirasakan oleh hati yang hening, yang cukup sabar untuk menunggu bisikannya. Karena suara Tuhan tidak datang dalam keramaian. Ia datang dalam sunyi. Ia hadir dalam keikhlasan. Ia muncul ketika seseorang rela menyingkirkan keinginannya untuk mengerti, dan menggantinya dengan keikhlasan untuk menerima. Ilmu diam mengajarkan itu, bahwa di balik diam yang tulus, ada pintu yang perlahan terbuka. Pintu yang tidak bisa dibuka oleh kepandaian, atau kecerdasan, atau argumentasi. Tapi hanya oleh kerendahan hati dan kehendak Tuhan sendiri. Dan di balik pintu itulah, permulaan sebuah perjalanan ruhani dimulai. Perjalanan yang bukan membawa kita ke tempat baru,
tetapi mengembalikan kita pada asal. Kepada dirinya, kepada nur yang selama ini tak pernah jauh, hanya tertutupi oleh suara yang terlalu ramai dalam diri. Lalu muncul satu pertanyaan yang mengapa diam justru terasa begitu berat? Mengapa ketika kita ingin tenang, justru pikiran semakin gaduh? Dan ketika kita memilih untuk diam, justru nafsu semakin berteriak dalam hati? Karena sesungguhnya, bukan dunia yang bising, tapi dalam dirikulah suara yang paling riuh sedang bersembunyi. Ketika seseorang memutuskan untuk diam, ia akan segera menyadari satu hal, bahwa musuh terberat bukan datang dari luar. Ia hidup di dalam diri. Ia menyamar sebagai pikiran, sebagai keinginan, sebagai harapan yang tidak pernah selesai. Dan begitu kita diam, semua itu bermunculan, satu persatu, tanpa permisi. Diam, yang awalnya terlihat sederhana, ternyata adalah cermin yang jujur. Ia memantulkan semua hal yang selama ini kita sembunyikan. Luka lama yang belum pulih. Kegelisahan yang tak pernah diakui. Ketakutan yang dibungkus dengan logika. Dan rasa ingin diakui yang diam-diam mengendalikan banyak keputusan. Maka ketika seseorang belajar diam, bukan keheningan yang pertama datang, tapi kebisingan batin yang selama ini tertidur. Seseorang duduk dalam sunyi, namun pikirannya berlari ke masa lalu. Terjebak dalam kenangan yang menyakitkan atau kemenangan yang memabukkan. Lalu pikirannya meloncat ke masa depan, membayangkan hal-hal yang belum terjadi, menciptakan kecemasan yang belum tentu nyata. Ia ingin tenang, tapi pikirannya tidak diam. Ia ingin mendengar suara ilahi, namun suara dirinya sendiri masih terlalu nyaring. Disinilah konflik awal dari ilmu diam benar-benar dimulai. Banyak orang menyerah di titik ini. Mereka mengira diam itu sulit karena sunyi itu membosankan. Padahal bukan sunyi yang membosankan, melainkan diri yang belum mampu berdamai dengan sunyi. Diam bukan pelarian dari kebisingan, tapi perjumpaan dengan diri yang sebenarnya. Dalam diam, seseorang tidak bisa berbohong. Ia tidak bisa bersembunyi. Apa yang ada dalam hatinya akan terbuka, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Dan seringkali, yang paling sulit bukan menghadapi orang, tapi menghadapi diri yang belum jujur. Ketika diam menjadi cermin, banyak yang terkejut melihat pantulan dirinya. Mereka tidak siap melihat sisi-sisi yang selama ini ditutupi dengan kata-kata manis atau aktivitas sibuk. Maka sebagian mencoba kembali ke kebisingan, bukan karena mereka tidak sanggup diam, tetapi karena mereka takut dengan apa yang muncul dari dalam diam. Namun dalam jalan tasawuf, justru di titik inilah seseorang diminta untuk bertahan. Karena keheningan yang sejati baru bisa lahir setelah kegaduhan dalam itu selesai. Bukan dipaksa berhenti, tetapi dipahami, dilihat, dan diterima. Saat seseorang tidak lagi lari dari kegaduhan batinnya, diam mulai berubah bentuk. Ia bukan lagi beban, tapi ruang penyembuhan. Guru-guru ruhani tidak memaksa murid-muridnya untuk cepat tenang. Mereka tahu, setiap jiwa punya luka yang berbeda. Yang dibutuhkan bukan kekerasan, melainkan kasih sayang terhadap diri sendiri, dan kesabaran dalam proses mendengarkan. Karena sesungguhnya, diam sejati bukan datang dari luar. Ia muncul ketika seorang hamba mulai mendengarkan tanpa menghakimi. Ketika ia mulai hadir di hadapan Allah tanpa ingin segera menyelesaikan, tanpa ingin cepat mengerti, tanpa ingin terburu-buru sembuh. Ia cukup hadir, diam, dan membiarkan Allah sendiri yang bekerja. Pada tahap ini, seseorang mungkin menangis dalam diamnya. Tapi itu bukan tangis kelemahan. Itu adalah tangis penyadaran. Tangis bahwa selama ini, dirinya terlalu sibuk berbicara, padahal Allah selalu mendengarkan. Ia terlalu sibuk menjelaskan, padahal Allah sudah lebih tahu isi hatinya. Dan dalam kesadaran itu, diam perlahan menjadi ringan. Ia tidak lagi terasa seperti penjara. Ia menjadi rumah. Tempat kembali. Tempat seseorang bisa duduk bersama dirinya sendiri dan berkata, "Aku tidak tahu, ya Allah, tapi aku percaya pada-Mu." Namun, jalan ini masih panjang. Karena setelah keheningan mulai dirasakan, muncul ujian baru, bagaimana menjaga diam di tengah dunia yang terus menuntut untuk berbicara. Bagaimana menjaga hati tetap tenang ketika lisan harus digunakan untuk bekerja, berinteraksi, dan menghadapi kenyataan. Diam tidak bisa dipertahankan dengan menghindar dari dunia.
Ia harus dibawa masuk ke dunia. Menjadi sikap, bukan sekadar keadaan. Menjadi cara pandang, bukan sekadar kebiasaan. Disinilah ilmu diam akan masuk ke fase yang lebih dalam. Diam yang bukan lagi sekadar latihan, tapi menjadi cahaya dalam setiap gerakan hidup. Dan disitulah, babak berikutnya dimulai. Ketika diam mulai diuji oleh dunia nyata. Ketika seseorang harus berbicara, tapi tetap diam di dalam. Ketika seseorang diminta bertindak, tapi tetap hening dalam batinnya. Sebuah keadaan yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang telah berdamai dengan konflik dalam. Dan dari kedamaian itulah, muncul cahaya pemahaman. Karena sesungguhnya, hikmah tidak muncul dari banyak kata, tapi dari keheningan yang bersumber dari hati yang ikhlas. Dan inilah langkah berikutnya dalam perjalanan. Diam telah mulai terasa, tapi bisakah ia dijaga ketika dunia menuntut suara? Begitulah ujian berikutnya dimulai. Ketika seseorang telah menemukan sedikit keheningan dalam dirinya, ia akan segera diuji dengan kenyataan, dunia tidak ikut diam bersamanya. Dunia tetap berjalan. Orang-orang tetap berbicara, menuntut jawaban, meminta pendapat, memancing emosi, menuntut reaksi. Dan pada titik ini, diam bukan lagi sekadar latihan sunyi di ruang ibadah. Ia harus dibawa masuk ke ruang kerja, ke meja makan, ke dalam keluarga, ke dalam dunia sosial yang penuh percakapan. Diam harus hidup di tengah keramaian. Dan disinilah ilmu diam benar-benar diuji, bukan di tempat yang tenang, tapi di tempat di mana keheningan sulit ditemukan. Seseorang bisa saja tenang ketika sendiri. Tapi ketika seseorang menyalahkan, mencaci, menyudutkan, atau memancing kemarahan, apakah hatinya tetap diam? Bukan diamnya mulut yang penting, tapi diamnya reaksi, diamnya ego, diamnya keinginan untuk membalas, untuk merasa lebih benar, untuk merasa paling suci. Diam semacam ini bukan kelemahan. Justru ia adalah bentuk tertinggi dari kekuatan spiritual, kekuatan untuk tidak reaktif. Kekuatan untuk tetap hadir, tapi tidak larut. Kekuatan untuk berbicara seperlunya, dan menahan diri selamanya. Dalam fase ini, ilmu diam berubah bentuk. Ia bukan lagi hanya ketenangan, tapi menjadi kedewasaan jiwa. Seseorang mungkin menghadiri sebuah diskusi, debat, atau percakapan yang penuh emosi. Tapi hatinya tidak ikut tenggelam. Ia mendengar, namun tidak menyerap semua yang tidak perlu. Ia memahami, namun tidak terpancing untuk membuktikan diri. Ia memilih berbicara hanya ketika benar-benar dibutuhkan, dan ketika ia berbicara, kata-katanya sederhana, jujur, dan bersih dari niat untuk menang. Inilah hikmah dari diam, mengatur suara hati, sebelum mengatur suara lisan. Dalam dunia yang gemar berbicara, diam menjadi aneh. Orang yang diam sering dikira sombong, tidak tahu, atau tidak peduli. Tapi di balik diamnya, justru ada kerja batin yang lebih sibuk dari kata-kata. Mengolah rasa, menjaga niat, menimbang ucapan, dan mengingat bahwa setiap kata akan dipertanggungjawabkan. Karena sesungguhnya, Allah mencatat bukan hanya apa yang kita ucapkan, tetapi mengapa kita mengucapkannya. Saat seseorang mulai meniti jalan ilmu diam di tengah dunia, ia pun bertemu dengan tantangan dari dalam dirinya sendiri. Kadang ia ingin menjelaskan agar tidak disalahpahami. Kadang ia ingin membalas agar tidak diinjak. Kadang ia ingin berbicara agar tidak dianggap lemah. Namun di tengah tarik-menarik itu, suara lembut dari hati mulai muncul, suara yang mengingatkan, engkau tidak perlu menjelaskan segalanya. Cukuplah Allah yang mengetahui isi hatimu. Engkau tidak harus membela diri setiap kali dituduh. Cukuplah Allah yang menegakkan kebenaran. Engkau tidak harus mengucapkan semua yang engkau tahu. Karena kebenaran pun, jika diucapkan tanpa hikmah, bisa menjadi senjata yang menyakiti. Dan dari bisikan itulah, seseorang mulai memahami makna sabar yang sesungguhnya. Ia mulai mengenali perbedaan antara diam karena takut, dan diam karena tahu bahwa berkata tidak selalu membawa kebaikan. Diam yang sejati bukan penghindaran, tapi pilihan sadar untuk tidak mengucapkan yang tak perlu. Ia bukan karena tidak tahu, tapi karena terlalu tahu mana yang penting dan mana yang sia-sia. Pada tahap ini, diam menjadi cahaya yang menerangi batin. Ia melindungi jiwa dari kata-kata yang membahayakan. Ia menjadi pagar dari reaksi yang melukai.
Ia menjadi saksi bahwa seseorang telah mulai mengenal hakikat dirinya sebagai hamba. Dan saat seseorang bisa tetap diam meski dunia menuntutnya untuk berteriak, itulah tanda bahwa ia mulai dekat dengan makrifat. Karena makrifat bukan tentang melihat yang gaib, atau mengetahui yang tersembunyi, tetapi tentang mengenal diri dan Tuhannya dalam segala keadaan. Ia tahu kapan berbicara dengan lembut. Ia tahu kapan diam dengan bijak. Ia tahu kapan mendengar dengan rendah hati. Dan ia tahu kapan menundukkan hatinya hanya untuk Allah semata. Namun perjalanan ini belum berakhir. Karena pada akhirnya, ilmu diam tidak berhenti pada latihan atau pengendalian. Ia akan sampai pada puncaknya, diam yang tidak lagi terasa sebagai upaya, melainkan menjadi keadaan alami. Diam yang bukan lagi sekadar pilihan, tetapi menjadi bagian dari wujudnya sebagai hamba yang larut dalam kehadirannya. Dan disitulah bab terakhir akan dimulai. Sebuah penutup dari perjalanan sunyi. Bukan akhir dari diam, tapi permulaan dari perjumpaan hakiki dengan Sang Maha Mendengar. Ketika seseorang telah melewati semua lapisan kebisingan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri, ia sampai pada keadaan yang tidak bisa lagi disebut sebagai usaha untuk diam. Karena diam itu telah menjadi dirinya sendiri. Ia tidak lagi perlu menahan diri untuk tidak bicara, karena hatinya telah begitu tenang hingga tidak ada yang perlu dibicarakan. Ia tidak lagi perlu berpura-pura sabar, karena dirinya telah tenggelam dalam lautan ketundukan. Diamnya bukan lagi upaya, tapi buah dari kedewasaan ruhani. Ia kini hidup dalam keadaan hening yang damai. Ia bisa bekerja, berkeluarga, berbicara dengan orang lain, bahkan tertawa. Namun di dalam dirinya, tetap sunyi. Bukan sunyi karena sepi, tapi sunyi karena penuh. Penuh oleh kesadaran bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk hadir di hadapan Allah. Setiap detik adalah momen kembali. Seseorang yang telah sampai di makam ini, tidak mudah tergoyahkan oleh pujian ataupun cercaan. Ia tidak sibuk menilai orang lain, karena ia sibuk menjaga hatinya agar tidak berpaling dari Allah. Ia tidak lagi membela diri, karena ia tahu bahwa yang paling mengenal dirinya bukan manusia, tapi Tuhannya. Dan dalam keadaan itu, kalimat-kalimat yang dulunya hanya dibaca kini mulai terasa maknanya. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan dia lebih dekat kepada kalian daripada urat leher kalian sendiri. Dia menjadi jalan pulang. Jalan untuk kembali kepada fitrah. Fitrah yang tidak pernah benar-benar hilang, hanya tertutupi oleh lapisan demi lapisan suara dunia. Saat suara itu mereda, dan hanya Allah yang tersisa di dalam kesadaran, maka itulah makrifat, mengenal Allah bukan hanya dengan akal, tapi dengan hati yang larut dalamnya. Makrifat bukan pengalaman ajaib. Ia bukan kilatan cahaya atau bisikan gaib. Ia adalah kesederhanaan yang sangat dalam. Ia adalah saat di mana seseorang menyadari bahwa semua hal yang ia cari di luar, ternyata telah ada di dalam. Makrifat bukan tentang merasa lebih tinggi. Justru semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia merasa kecil. Semakin ia larut dalam diam, semakin ia tahu bahwa semua ilmu, semua amal, semua ucapan, tak ada nilainya dibanding rahmatnya. Dan karena itu, ia diam, bukan karena tak tahu, tapi karena terlalu sadar bahwa apa yang ia tahu tidak ada artinya tanpa petunjuk darinya. Dalam keadaan ini, zikir tidak selalu berupa kata. Kadang cukup dengan hadir, duduk, tenang, hati menghadap, tidak meminta apa-apa, tidak juga berharap terlalu banyak. Selain satu hal, ridhanya. Ia tidak selalu mengucap, "Ya Allah," dengan lisan. Tapi seluruh keberadaannya menjadi doa. Setiap napasnya, setiap tatapannya, bahkan diamnya, menjadi ibadah. Karena hatinya telah tenggelam dalam kehadirannya. Ia tidak butuh tempat tertentu untuk khusyuk. Dimanapun ia berada, ia merasa sedang di hadapan Allah. Ia tidak mencari suasana khusus untuk merasa tenang. Karena ketenangan itu telah menjadi tempat tinggal batinnya. Maka ketika ia berbicara dengan adab. Ketika ia diam dengan cahaya. Ketika ia bergerak dengan rasa tunduk. Dan ketika ia berhenti karena sadar, semua ini bukan miliknya. Ia hanya tamu.
dan tamu yang baik tahu cara menempatkan diri di rumah tuannya. Inilah akhir dari perjalanan ilmu diam. Akhir yang bukan benar-benar akhir. Karena ilmu ini tidak pernah selesai dipelajari. Ia akan terus tumbuh, seiring jiwa yang terus dibersihkan. Ada yang memulai ilmu diam dengan membaca. Ada yang menemukannya lewat kesendirian. Ada pula yang didorong oleh luka, kegagalan, atau kehilangan. Tapi jika diteruskan dengan niat yang lurus, semuanya akan sampai pada satu pintu yang sama, pintu keheningan yang suci, di mana seseorang tidak lagi berbicara tentang Allah, tetapi bertemu dengannya dalam diam. Dan di balik diam itu, tak ada lagi yang perlu dijelaskan. Tak ada lagi yang perlu dipertanyakan. Karena semua jawaban telah menjadi satu. Dialah segalanya. Lalu hening. Lalu tenang. Lalu pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.